Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Asmarin Fortuna dengan NPM A1E024639. Jadi di sini kali ini saya akan menjelaskan materi praktikum yang berjudul gelombang berdiri pada tali. Sebelumnya kita akan membahas kajian teori tentang gelombang berdiri pada tali ini. Nah, gelombang berdiri pada tali ini adalah terjadi ketika akibat superposisi antara gelombang datang dan gelombang pantul yang berlambat berlawanan arah dengan frekuensi dan panjang gelombang yang sama. Gelombang ini membentuk pola tetap yang terdiri dari simpul, yaitu titik yang tidak bergerak, dan perut, yaitu titik dengan amplitudo yang maksimum. Gelombang berdiri ini hanya terbentuk pada frekuensi tertentu yang disebut dengan frekuensi harmonik, di mana frekuensi ini dipengaruhi oleh panjang tali, tegangan tali, dan massa jenis tali. Adapun pada gelombang ini, itu tadi kan terdapat dua bagian, yaitu simpul dan perut. Nah, untuk simpul adalah titik pada tali yang tidak mengalami getaran, sedangkan perut ini adalah titik yang mengalami getaran maksimum. Pola simpul dan perut ini menjadi ciri khas yang terbentuknya pada gelombang berdiri. Gelombang berdiri pada tali ini hanya terbentuk pada frekuensi yang tertentu yang disebut dengan frekuensi harmonik. Nah, ada pun manfaat dari gelombang berdiri pada tali ini antara lain sebagai media pembelajaran untuk memahami konsep gelombang seperti frekuensi, panjang gelombang, dan resonansi. Prinsip ini juga dimanfaatkan pada alat musik dawai untuk menghasilkan nada tertentu serta dalam praktikum fisika dan bidang teknik untuk menganalisis getaran dan mencegah resonansi yang dapat merusak struktur gitu. Nah, ada tujuan dari praktikum yang kali ini yaitu gelombang berdiri pada tali ini. Yang pertama, untuk memahami fenomena terjadinya gelombang berdiri pada tali akibat superposisi dua gelombang yang merambat berlawanan arah. Yang kedua, untuk menentukan frekuensi harmonik pada gelombang berdiri yang terbentuk pada tali melalui pengamatan pola simpul dan perut gelombang. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan gaya tegang tali, dan cepat rambat gelombang berdiri pada tali. Nah, ada pun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum gelombang berdiri pada tali ini adalah salah satunya yang penting itu adalah audio generator. Nah, audio generator ini digunakan sebagai sumber sinyal listrik dengan frekuensi tertentu. Alat ini berfungsi untuk mengatur dan mengubah frekuensi getaran yang akan diberikan pada tali sehingga dapat terbentuk gelombang berdiri. Yang kedua ada vibraton generator. Nah, vibraton ini berfungsi untuk mengubah sinyal listrik dari audio generator menjadi getaran mekanik. Getaran inilah yang menyebabkan tali bergetar dan membentuk gelombang berdiri. Nah, untuk alat bahan yang selanjutnya itu yang kita gunakan adalah tali. Nah, tali ini digunakan sebagai medium perambatan gelombang. Nah, pada tali inilah yang terbentuk gelombang berdiri dengan pola simpul, perut, dan gelombang yang dapat diamati secara langsung. Nah, yang keempat adalah katrol. Katrol ini berfungsi untuk mengubah arah tali dan membantu memberikan gaya tegang secara vertikal melalui beban yang gantung sehingga tegangan tali dapat diatur dengan mudah. Yang selanjutnya itu adalah statip. Statip ini digunakan sebagai penyangga alat terutama untuk menahan katrol dan menjaga posisi alat agar tetap stabil dan selama percobaan berlangsung. Yang keenam yaitu beban. Beban ini digunakan untuk memberikan gaya tegang pada tali. Variasi massa beban yang menyebabkan perubahan gaya tegang yang mempengaruhi cepat lambat dan pola gelombang berdiri. Yang ketujuh adalah neraca UHAS. Nah, neraca UHAS ini digunakan untuk mengukur massa beban dan massa tali secara teliti sehingga data dapat diperoleh lebih akurat. Yang ke-8 ada penggaris. Penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang tali dan panjang gelombang yang terbentuk pada tali selama percobaan. Yang selanjutnya itu ada kabel penghubung. Kabel penghubung ini digunakan untuk menghubungkan audio generator dengan vibraton dengan generator agar sinyal listrik dapat disalurkan dengan baik. Yang ke-10, dinamometer. Dinamometer ini digunakan untuk mengukur besar gaya tegangan tali secara langsung sehingga hubungan antara gaya tegang dan cepat rambat gelombang ini dapat dianalisis. Adapun langkah percobaan yang dalam praktikum ini yaitu yang pertama kita akan menentukan frekuensi harmonik. Nah, yang pertama kita akan hubungkan audio generator ke sumber listrik tadi. Yang kedua nyalakan audio generator. Yang ketiga atur lever ke posisi 3 dan mode gelombang sinus. Yang keempat atur frekuensi hingga tali mulai bergetar. Yang kelima cari frekuensi harmonik pertama yaitu setengah lambda. Dan yang keenam catat frekuensi sebagai F1. Yang ketujuh tingkatkan frekuensi untuk mendapatkan harmonik kedua yaitu lambda dan harmonik ketiga 3/2 lambda. Yang keempat itu adalah 2 lambda. Nah, untuk langkah percobaan yang kedua untuk mengamati pengaruh antara cepat rambat dan panjang gelombang ini adalah yang pertama, kita rangkai alat seperti ada gambar. Yang kedua, atur frekuensi hingga terbentuk gelombang yang jelas tanpa mengubah frekuensi dan tambahkan beban. Catat massa beban dan jumlah gelombang dan ulangi penambahan beban berapa kali. Dan dua, lengkapi data pada tabel 2. Jadi, dari
Berdasarkan hasil percobaan yang gelombang berdiri pada yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa gelombang berdiri ini terbentuk akibat superposisi dua gelombang yang merambat berlawanan arah dengan frekuensi yang sama. Gelombang berdiri pada tali ini menghasilkan pola simpul dan perut yang berbeda untuk setiap frekuensi harmonik. Frekuensi harmonik ini yang dihasilkan dipengaruhi oleh panjang tali, massa jenis tali, dan gaya tegang tali. Semakin besar gaya tegang tali, maka semakin besar pula cepat rabat gelombang pada tali. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara frekuensi tersebut dan terhadap panjang gelombang, gaya tegang tali, dan cepat rabat gelombang berdiri pada tali. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang materi praktikum berjudul gelombang berdiri pada tali. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.